Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang pembahasan ulangan minggu kemarin dan materi pengayaan. Hari ini adalah pertemuan minggu ke-7. Artinya hampir 2 bulan kita belajar online. Kurang 2 minggu lagi berarti pas 2 bulan. Oke, langsung saja. Jangan lupa kalian yang di rumah maupun yang di sekolah, kalau ke sekolah jangan lupa memakai masker, yang di rumah juga kalau keluar rumah memakai masker, jaga kebersihan, sering-sering cuci tangan, jaga kesehatan, kalaupun mulai tidak enak badan silahkan langsung minum vitamin C dan jangan lupa olahraga. Oke? Karena menjaga itu lebih baik daripada mengobati. Oke, kita langsung saja membahas tentang ulangan yang kemarin. Jadi kalian yang menonton ini tapi belum mengerjakan ulangan, silahkan kerjakan ulangannya dan dikumpulkan ke saya. Paling tidak nanti kalian akan mendapat nilai daripada nilai kalian kosong. Ya, apa susahnya menulis tugas ulang? Jadi semua tugas yang sudah diberikan sampai hari ini, matematika maupun yang lain itu sudah dibahas Bapak Ibu guru. Jadi kalian tugasnya sebenarnya kalau telat mengumpulkan hanya menyalin dari video-video yang sudah Bapak Ibu berikan. Ya, cukup mudah kan, hanya menyalin saja. Dan dikumpulkan. Oke, kita bahas mulai nomor 1. Tentukan hasil operasi berikut. 1/5, 5 pangkat 4 dikurangi 5 pangkat 2. Ini seperti yang kemarin, yang di dalam kurung dikerjakan terlebih dahulu. 5 pangkat 4 ini kalau nggak salah 625. 5 pangkat 2, 25. 1/5, 625 kurangi 5, 600. Dicoret. 600 bagi 5 berapa? Kalau tidak salah saya menghitungnya 120. Jadi kalau ada pembahasan saya yang menurut kalian tidak tepat, silahkan kalian konfirmasi ke saya ya. Pak, saya ngitungnya kok segini gitu. Apakah tadi Bapak mungkin mengerjakan salah, apa saya yang menghitungnya salah? Oke, nomor 2. Sederhanakan, oke cuma sederhanakan. 2 pangkat 5 dikali 2 pangkat min 7. Kalau pangkatnya sama dikalikan berarti 2 pangkat 5 ditambah min 7 sama dengan 2 pangkat min 2. Karena 5 ditambah min 7 jawabannya adalah min 2. Oke, kita lanjut. Nomor 3. Sederhanakan lagi. Ini soalnya hampir sama persis ya, nggak saya ganti pangkat-pangkatnya saja mungkin. Ini 1, 2x pangkat min 3, 3 pangkat 2 kali x pangkat 2. 3 pangkat 2-nya kita tulis dulu, 9. X-nya kita hanya tambah-tambah saja. 1 tambah min 3 ditambah 2. Kenapa ditambah-tambah? Karena ya disederhanakan. Jadi yang nilai pokoknya sama, pangkatnya boleh ditambahkan. Nilai pokok sama itu maksudnya kalau x semua, kalau 2 semua, kalau min 3 semua. Nah, di sini x-nya itu punya pangkat yang bermacam-macam dan dia perkalian, berarti pangkatnya boleh ditambahkan. 9 x pangkat ini 1 tambah min 3 itu min 2, min 2 tambah 2 itu 0. Atau 9 saja jawabannya. Kalian jawab ini betul, jawab ini pun betul.
tidak menjawab yang salah. Oke, kita lanjutkan nomor 4. Sederhanakan lagi pertanyaannya. Min 3 pangkat 3 min 3 pangkat 4. Ini sama juga, nilai pokoknya sama, dia pembagian berarti dia boleh dikali, dikurang, maaf. Berarti min 3 dikurang 4. Jawabannya min 3 pangkat min 1. Nggak kelihatan ya? Saya tulis di bawahnya ya. Min 3 pangkat min 1. Oke, itu nomor 4. Sekarang kita nomor 5. Tentukan hasil operasi. Lah, kalau tentukan hasil operasi ini otomatis dikerjakan ya. 3 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 0 ditambah dikurang 1 pangkat min 10. 3 pangkat 2 berapa? Jangan ada yang menjawabnya 6. 3 pangkat 2 itu adalah 9. 4 pangkat 0 berapa? 1. 10 pangkat 1 pangkat min 10 berapa? Bukan min 10 ya. 1 itu pangkat berapapun, pangkat 1 juta, pangkat 10 juta, pangkat 100 juta, pangkat min 100 juta, ya tetap 1 nilainya. 1 itu pangkat berapapun nilainya tetap 1. Ini 1. Jawabannya berarti adalah 9. 9 tambah 1 kurang 1, jawabannya 9. Oke, itu nomor selanjutnya. Nomor berapa? Nomor 6. Nomor 6 sederhanakan. Nomor 6 sederhanakan. 15 T pangkat 2 dikali 3T pangkat min 2. Berarti kalau seperti ini, berarti boleh diapakan? Bentar, saya lihat soalnya terlebih dahulu. Berarti boleh dikali ya. Ini kali ini dulu, boleh kalian tulis dulu. Terus T-nya pangkat 2 ditambah min 2. Ini 45, ini jawabannya sudah betul atau jawabannya yang lebih tepat lagi 45. Kenapa 45? Karena T pangkat 0 itu adalah 1. Oke, kita lanjut. Nomor selanjutnya, nomor 7. Nomor 7, sederhanakan 405. Nah, kalau menyederhanakan, caranya kalian cari angka kuadrat yang paling dekat. Kalau dengan 405 dikalikan berapa itu ya? Kalau saya sudah hitung itu adalah 81 kali 5. 81 kali akar 5 gini, 81 itu adalah 9. Ya, ini jawabannya 9 akar 5. Nomor 8 ini sama persis seperti yang kemarin ya. Jadi saya akan lebih cepat untuk mengerjakannya. Akar 2, 2 akar 4 ditambah akar 8
Karena sama persis, akar 2 ini ditambah 4, ini 2 akar 2, ini 4 juga. Jawabannya 8 plus 3 akar 8 plus 3 akar 2. Kalau kalian masih bingung penjelasan nomor 8, kalian bisa lihat video minggu kemarin. Oke. Yang offline pun bisa minta Bapak Ibu guru untuk melihat video minggu kemarin yang matematika. Atau filenya masih ada di komputer, silakan dilihat yang offline. Oke, kita 9 itu 8A ya. Kita lanjut ke 8B. Karena sama, saya akan lebih cepat mengerjakannya. Akar 9 akar 9 ditambah akar 27. Akar 3 nggak bisa, ini jadinya 6 karena ini 3. Ini kalau nggak salah 3 akar 3. Jawabannya 6 plus 4. Ini jawabannya nomor B sama, ini sama kayak kemarin. Yang C akar 27 ditambah akar 75 ditambah 12. Akar 27 itu jadinya 3 akar 3. Ini 5 akar 3, ini 2 akar 3. Jawabannya adalah 10 akar 3. Yes, dan oke, itu pertanyaan bahasan ulangan yang kemarin. Kita akan lanjutkan untuk materi kita hari ini. Kalian bisa tulis ya, mungkin di buku LKS ada, itu bisa dari rujukan. Materinya adalah, sebentar saya lihat dulu materinya di saya. Materi ini berguna ketika kalian belajar tentang IPA ya. Kalau di matematika notasi ilmiah mungkin tidak begitu penting, tapi kalau di pelajaran IPA ini sangat sering keluar. Namanya notasi ilmiah atau bentuk baku. Ini ya namanya notasi ilmiah atau bentuk baku. Sebelum kita belajar tentang notasi ilmiah atau bentuk baku, kalian harus bisa perkalian dan pembagian dengan pokok angka 10, 100, 1000 dan seterusnya. Saya ajarkan dulu ya. Saya akan beri contoh-contoh terlebih dahulu. Misalkan 2,1 dikali 10 dikali 100 itu berapa? Itu jawabannya adalah 210. Dari mana bisa seperti itu? Kalian lihat ini dulu. Kalau perkalian apa namanya ini? Desimal, kalian hitung di sini kan nolnya 2. Jadi kalian nanti hitung ini caranya. 2,1 kan tadi. Karena ini nolnya 2, kita hitung 1. Kita hitung dari komanya. Kalau kali 100 berarti 1, 2. 2 di sini. Di sini harus kasih 0. Jadi jawabannya adalah 100. Saya kasih contoh lagi, misalkan 0,13 dikali 10 misalkan. Cara ngerjakannya kita tulis
Kita hitung dari komanya ini 1. Berarti jawabannya adalah 1,3. Itu ya caranya untuk menghitungnya. Sama juga kalian juga harus bisa ngerti masalah pembagian. Misalkan 12 dibagi 1000. Nah, nulisnya gimana nih? 12 bagi 1000. Kalian kalau bingung, tulis dulu 12-nya. 12. Udah. Kalian hitung dari yang paling belakang sini. 1. 1000 kan nolnya 3. Berarti 1 masih kan. 2. Berarti harus nambahin 0 di sini. 3. Nah, berarti komanya berarti di sini. Berarti jawabannya adalah 0,012. Seperti itu. Kan harus bisa ya. Misalkan ada lagi 8 dibagi 100. Tulis 8 di sini. 100 nolnya 2 berarti kita hitung dari sini. 1 kasih 0, 2, sini kasih 0. Berarti komanya dari jawabannya 0,08. Oke ya. Itu kalian harus kuasai dulu sebelum kita masuk ke notasi ilmiah. Saya lihat materinya terlebih dahulu. Oke. Notasi ilmiah itu jadi penulisan notasi ilmiah itu angkanya tidak boleh di atas antara gini. Jadi angkanya itu dari 1 sampai 10. Maksudnya dalam penulisan notasi ilmiah itu angkanya antara 1 di atas 1 tapi kurang dari 10. Antara 1 dan 10 intinya. Jadi notasi ilmiah itu nilai angkanya tidak boleh melebihi 1 sampai 10. Saya kasih contoh ya. Misalkan contoh. Saya kasih contoh misalkan ada luas total daratan Indonesia itu adalah berapa nolnya? Waduh. 1,92 kali 10 pangkat 12. Nah, ini adalah katanya total dari luas daratan di Indonesia. Nah, ini penulisan ilmiah tuh kayak gini. Jadi nulisnya nggak boleh 19,2 kali 10. Nah, ini salah. Jadi harus 1, itu ya. Atau misalkan saya beri contoh lain, notasi ilmiah. Misalkan nih, ada angka 12.000. Ini kan belum, tulisannya tidak notasi ilmiah. Untuk menjadikan dia tulisannya menjadi bilangan notasi ilmiah, caranya perhatikan ini 1,2, ini jawabannya. Nanti caranya saya kasih tahu. Jadi 1,2 kali 10 pangkat 4. Bagaimana kok? Kenapa kok 1,2? Jadi notasi ilmiah itu tadi nilainya antara 1 sampai 10, tidak boleh melebihi 10. Jadi kita buat pasti
depannya koma gitu Rek. Nah, caranya kan 12.00 kan. Kita kan komanya akan kita taruh di sini. Ya kan? Kita hitung ke belakang angkanya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Nah, berarti nolnya kita hapus. Kita tulis 10 pangkat 4. Nulisnya berarti 1,2 kali 10 pangkat 4. Nah, seperti itu namanya notasi ilmiah. Ya, ini jawabannya. Saya kasih contoh lain ya. Misalkan yang lebih besar angkanya 18. Nah, seperti ini bagaimana caranya menuliskan notasi ilmiahnya? Kita tulis lagi kalau kalian masih bingung menyatakan notasi ilmiah. Notasi ilmiah itu kan depannya pasti ada komanya ya. Nah, kita kasih koma di sini. Terus kita hitung berapa angka di belakangnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Berarti jawabannya adalah 1,8 kali 10 pangkat 8. Kenapa kita menghitung angka di belakangnya? Itu untuk menentukan pangkatnya ini. Ya. Jadi ini nilainya sama. Oke. Ngerti ya? Menuliskan notasi ilmiah. Jadi kita hitung angka satu lagi ya contohnya ya. Misalkan 3800 lah, jangan banyak-banyak. Berarti untuk menjelaskan notasi ilmiahnya kita kasih angkanya pas di sini. Kita hitung angka belakangnya ada 1, 2, 3, 4. Berarti 3,8 kali 10 pangkat 4. Seperti itu. Ya. Gampang ya. Gampang. Itu yang perkalian. Jadi ada lagi notasi ilmiah yang nanti kalian harus ubah, misalkan bentuknya pembagian. Saya kasih contoh, misalkan 0,00018. Caranya sama. Kalian kalau notasi ilmiah pasti 1,8 dikali gitu kan. Angkanya kalian di sini. Terus kalian hitung angkanya dari sini 1, 2, 3, 4. Ada 4. Berarti sini kalau dia 0, nulisnya itu bukan plus tapi pangkatnya adalah pangkat min. Oke ya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Ulangannya boleh juga ditanyakan. Misalkan, kok saya masih bingung Pak dengan jawaban-jawabannya. Bingung semua. Jangan bingung semua ya. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau nanti saya berikan soal notasi ilmiah, kalau ada yang ditanyakan silahkan ditanyakan. Yang belum mengumpulkan tugas-tugas silahkan dikumpulkan di GCR. Yang sudah misalkan sudah mengumpulkan di saya di WA, silahkan kalau sudah bisa menguploadnya di GCR silahkan diupload di GCR. Takutnya kalau di WA itu lupa atau hilang filenya. Oke. Sekian dari saya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, pakai masker mana-mana, sering cuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.